Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai kita di segmen terakhir di episode ini. Kita akan mencoba untuk memperdalam cerita yang tadi saya sampaikan. Walaupun ini terus terang juga masih cerita awal dari kehidupan Nabi. Kita baru cerita sampai di usia Nabi SAW 6 tahun ya. Dan ini yang diharapkan gitu. Kita semua sahabat yang dicintai Allah itu mampu untuk memetakan peta, memetakan kisah hidup Nabi kita SAW itu dari tahun 1 sampai tahun 63. Jadi kalau ditanya, coba sebutkan apa yang terjadi di saat Nabi usia 25 tahun. Langsung terbayang. Di usia Nabi 35 tahun, terbayang. Di usia Nabi 47 tahun, di usia Nabi 50 tahun, di usia Nabi 58 tahun, di usia semua tahun. Kenapa? Karena petanya itu jelas. Jadi kalau sampai detik ini kita juga ditanyakan tahu gitu. Usia Nabi 2 tahun di mana? Di Bani Sa'ad. Apa yang terjadi kala itu? Ingin dikembalikan kepada ibundanya. Apakah jadi? Tidak. Kenapa? Karena Bani Sa'ad masih menginginkan agar Nabi Muhammad tinggal di sana. Apakah diizinkan oleh ibunya? Iya. Nah, itu jadi petanya itu tahu. Terus kemana? Balik lagi di sana. Sampai usia berapa? 4 tahun. Tahu gitu. Ini baru sampai usia 4 tahun, sampai usia 6 tahun insya Allah kita paham. Mudah-mudahan ini yang terus memberikan semangat pada kita untuk mempelajari lebih dalam lagi sampai dengan usia baginda Nabi SAW 63 tahun. Baik, sampai usia 6 tahun ini di episode ini ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan. Siapa? Rizky. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang bagaimana sebuah kisah Rasulullah yang kala usianya 6 tahun, ibunda Rasulullah ingin mengajak untuk bertemu atau mengunjungi pusara mendiang atau ayah beliau. Gimana kisahnya sehingga ketika beliau pulang pun kisahnya berakhir di pertengah perjalanan. Tengah perjalanan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hikmah dari perjalanan yang Allah perjalankan ketika Nabi SAW itu melihat pusara ayahnya? Tentu ini adalah bahagian daripada takdir ya. Beliau memiliki ayah yang wafat di saat beliau sedang ada dalam kandungan. Yang kedua, beliau mendapati ibundanya meninggal di usia beliau yang masih 6 tahun. Jangankan 6 tahun nih. Teman-teman sekarang ini kalau punya ibu, di usia yang sudah sekarang ini, tiba-tiba meninggal, sedih nggak? Sedih. Kalau teman-teman mereview kembali, kira-kira ada tidak masa di mana dulu kita nggak kuat kalau ibu kita meninggal? Gitu. Oh, jangan-jangan. Gitu. Ada begitunya itu. Itu masa paling berat. Dan ternyata masa paling berat itu ya di usia 6 tahun itu. Dan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh 2 orang yang dalam tanda kutip teori duniawi menopang hidup beliau. Kalau tadi saya menangkap lebih pas pertanyaannya ketika kita bertanya tentang hikmah. Hikmah apa? Hikmahnya adalah satu, Nabi SAW itu Allah menginginkan pendidikan agar beliau itu tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dari kecil. Biasanya orang kalau umur 6 tahun, 7 tahun, kena apa-apa di luar, maka dia akan teriak, papa, ayah, ibu, gitu kan ya. Nah, teriaknya begitu. Ini Nabi Muhammad tuh gak punya siapa-siapa. Begitu jatuh di usia 7 tahun, kalau kita sekarang usia SD gitu ya, jatuh pulang mau teriak ke siapa? Nggak ada. Mau minta tolong kepada siapa? Nggak ada. Mau minta belas kasihan kepada siapa? Nggak ada. Seolah di sini Allah ingin mengarahkan kepada Nabi, memang makhluk itu bukan tempat untuk bersandar. Memang makhluk itu bukan tempat untuk dimintai pertolongan. Yang pantas untuk dimintai pertolongan hanya Allah semata. Makanya kalimat yang dalam surah Al-Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan, berlindung dan lain sebagainya. Ini ingin diajarkan. Ya. Jadi ini Masya Allahnya sirah gitu ya. Kita dari cerita itu mampu untuk belajar. Ada pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Satu, bagaimana Allah ingin mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah semata. Di saat titik paling rapuh, paling lemah, yang disebut hanya satu, Allah. Yang kedua, pelajaran juga buat kita, Nabi SAW manusia paling mulia, paling dicintai oleh Allah. Tapi ternyata episode hidupnya juga mendapat banyak ujian dan cobaan. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Berarti arti kemuliaan itu bukan hanya sekedar orang dapat kebaikan.
Namanya mulia, oh dapat kekayaan, dapat jabatan. Apakah itu mutlak mulia? Tidak. Kenapa? Karena itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Kekayaan itu bukan apa-apa. Jabatan itu juga bukan apa-apa. Kalau itu apa-apa dan punya nilai, maka niscaya Fir'aun nggak akan diberi jabatan. Qarun nggak akan diberi harta. Tapi ternyata dalam episode kehidupan manusia, Fir'aun, raja di raja. King of the king. Fir'aun empire. Qarun, kekayaannya luar biasa. Tapi apakah itu mulia? Bahkan nggak ada orang yang sekarang mau disebut, walaupun dia kaya, itu sebagai Mr. Qarun. Wah, ini orang paling kaya datang. Mik. Ya, selamat datang kepada Qarun. Nggak ada yang marah dia. Ketika ditanya, kenapa kamu disebut Qarun? Marah. Kan Qarun kaya. Iya kaya. Tapi apa? Terlaknat. Nah, itu kan nggak mau. Begitu. Ya. Yang kami hormati Bapak Fir'aun. Nggak ada. Nggak ada yang mau. Kenapa? Itu tadi. Maka pelajaran itu, dalam hidup manusia itu, dunia itu hanya pemanis. Sarana utamanya surga. Jadi, kalau ada orang mendapatkan segala macam ujian dan cobaan di muka bumi ini, belajar dari hidup Nabi. Yang ternyata di awal hidup beliau pun tetap mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, dari sinilah kita mudah-mudahan mampu menjadikan sirah Nabi SAW pun bahagian daripada dasar bagi kita untuk bersandar dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin, mengikut dengan apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi SAW. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.